sudah mengunjungi tempat penanaman, kemudian tempat penjemuran. Nah, setelah penjemuran itu sudah kering, kita memasuki tempat yang baru. Ini prosesnya setelah kering nanti kan ada proses pengupasan kulit, kemudian menjadi green bean, kemudian setelah green bean nanti ada proses penyangraian itu roasting, mesinnya ada. Nah, ini hasilnya. Ini udah di roasting, kemudian itu dalam bentuk green bean. Nah, ini kita menemui juga pengrajin atau petani kopi dari sini, yaitu Pak Jajang. Selamat siang Pak Jajang. Iya, selamat siang. Ya, ini kami dari gitu. dari Malang, Malang. Oh, Malang. Itu Iya. mudah-mudahan kita bisa memberikan pengetahuan Ya. tentang kopi. Kemudian kalau tadi itu kita udah ke tempat penanaman, terus penjemuran, sekarang kita lihat udah ada yang diproses dalam bentuk green bean. Belum dari yang tadi proses pengelupasannya kita itu. Ini sudah jadi green Ya. bean dari kebetulan olah natural. Ya. Ini yang arabica. Ya. Ini juga sama arabica natural. Sebelum kita roasting, jadi kita sortasi dulu. Ini yang kita olah sampai beres. Siap seduh adalah kopi-kopi yang sudah disortasi seperti ini. Ya, jadi sudah terpisah kopi yang rejectnya ya. Ya. Yang jeleknya. Ini yang jeleknya, yang rejectnya. Ini bersama, ini robusta. Ya. Dan tadi kan Bapak bertanya bagaimana bedanya kopi robusta sama arabica. Ya. Nah, ini yang arabica Pak. Ini arabica. Ya. Kecil Pak. Ya, kalaupun kecil ini karena buah pertama ya, buah muda gitu. Ya. Panen awal bukan buah pertama ya, panen awal biasanya agak kecil. Ya. Ya. Nah, ini robusta. Ada robusta. Kalau size tidak terlalu menjadi patokan sih sebetulnya, tapi yang jadi patokan itu ininya bentuk buahnya gitu ya. Ya. Ini buah dagingnya lebih tebal, sama garis ininya ini yang Garis tengahnya. ya garis tengahnya itu agak lurus dah. Gitu, Ya. seperti itu. Ini robusta. Ini kebetulan robusta biji besar ya. Ya. Ada juga robusta yang biji kecil, kalau orang sini bilangnya kuning. Nah, ada juga ini kalau ini arabica. Ini baru panen sekarang, panen awal ya. Dana. Iya. Panen awal tahun ini. Ini yang sudah siap kita roasting. Nah, Sortasi juga kita lakukan udah masuk ini mesin udah roasting ada dulu. yang di roasting. Yang udah roasting pun Ini kita jenis apa masih ya? sortasi. Ya, takutnya ada yang kurang matang gitu kan. Kita banyak Ya. kita sortasi ulang ya. Ya. Ada yang kalau di panen awal agak sedikit bermasalah sih. Gitu kalau di awal. Ya. Ini berapa lama kalau merosting? Merosting itu kisaran 12 sampai dengan 15 menit. Dalam itu suhu Satu berapa batch. ya? Suhunya kita masuk di 200. 200 keluar itu di 210, rata-rata 208 lebih 10. Kalau mesinnya yang mana buat ngerosting? Kita ini juga bisa, itu juga bisa. Ya. Ini kisaran masuk berapa kilo? Ini 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Bisa 3 kilo masuk. Nah, udah nyampe ke roasting, mungkin kemudian hasil dari roastingan Hasilnya jadi kemudian jadi roast bean. Ini roast roast bean ya. Ini roast bean. yes, wanginya Roast bean. juga Wanginya Kecium. udah tercium, tapi mungkin beda ya kalau nanti udah digiling ya. ya beda. Bisa ditunjukkan kalau yang udah digiling seperti itu. Yang udah digiling kita giling aja. Tem. Kita masih yang kecil. Kisaran berapa gram masuknya? Ini 210 gram bisa. Oh. Bisa.
Ini buat tubruk Pak, Oh, buat tubruk. kalau sama yang apa itu ada yang jenis fit, nambrit, kemudian apalagi Oh, iya. P60 gitu ya Iya. Pak ya. Iya. Itu bedanya dalam gilingan gimana Pak? Dalam kekasaran itunya, hasil gilingannya. Kalau yang paling halus itu buat apa? Fine fine course itu buat espresso. Oh, buat Buat espresso. espresso. Kalau yang paling halus buat espresso. Terus naik lagi dikit buat vitamin drip, buat tubruk. Terus yang medium buat pen press, terus buat PCP juga kan. Oh, Iya. Ini buat tubruk sih. Itu kalau kisaran misalkan buat untuk menghasilkan satu gelas kopi yang ukurannya misalkan 150 ml itu kira-kira berapa kopi yang diperlukan? 10 gram kurang lebih Pak. Oh, jadi Kalau pakai- perbandingan 1:15 ya. 1/15. 15. Ya. Mau 1/18 silahkan, tergantung selera aja sih. Ada yang 1/14 gitu. Kalau robusta 1/18, 1/20 biasanya seperti itu. Jadi lebih banyak ya robusta. Kalau robusta biasanya lebih banyak perbandingan. Nah, tadi kan ada proses yang natural, Iya. kemudian proses-proses yang lainnya. Mhm. Jadi yang ada kan proses natural. Itu dari rasanya seperti apa kira-kira? Natural itu lebih ke aromanya buah-buahan, Buah-buah. aroma buah-buahan kering, dry fruit gitu. Kalau untuk natural. Ya. Kalau honey acidnya lebih tinggi misalnya, asamnya gitu ya kalau di Arabica. Ya. Nah, ini kemudian kita juga tahu dari apa pulwos, honey, natural, kemudian wine itu kan dengan harga mungkin yang berbeda-beda. Itu yang membedakan proses dari awal atau proses setelah yang tadi udah jadi green bean gitu kan. Yang membedakan harga itu karena tingkat kesulitan dalam prosesnya. Pertama tingkat kesulitan dalam proses, resiko kegagalan dalam proses, gitu kan. Ketiganya lama waktunya ketika proses, gitu. Jadi Kenapa yang misalkan paling lama yang mana itu? yang wine yang lama, Oh, iya. natural fermentasi, ya itu lebih lama karena ada proses fermentasi dulu kan, Ya, ya. seperti itu. Maka karena lama otomatis menambah biaya juga sih, menambah peralatan kan gitu. Iya, iya. Begitupun kalau gagal kan terbuang, sehingga resiko di kami lebih besar lah. Nah, sehingga otomatis nambah ke nilai penjualan, harganya kita ada lebih daripada proses yang lain. Terus yang kedua natural juga sama, karena waktu penjemurannya yang lama, misalkan apalagi dengan seperti ini, ya otomatis nambah hoka buat penjemuran Iya. gitu. Ngefek juga Oh, ke iya. biaya produksi kan gitu, otomatis KPP juga berdampak seperti itu. Ya, nah kemudian dari setelah itu mungkin dari pengepakan, kemudian penamaan kopi, jenis kopi, kemudian prosesnya itu berapa lama kira-kira? Dari Setelah mana, Pak? tadi dari roasting, Kalau dari roasting kita biasa resting minimal 8 jam. 8 jam. Jadi Jadi kalau udah dingin gitu ya Pak ya? Iya, udah masuk, dingin. Misalkan roasting segini jam 3 ya misalkan. Iya, iya. Ya minimal 8 jam, ya besok pagi udah bisa di jam 8-an jam 9 udah bisa di Udah bisa di packing ya. packing, digiling gitu. Idealnya sih biasanya kita di 1 minggu idealnya itu. Cuman karena ya pelanggan sudah nunggu gitu kan, tapi minimal 8 jam lah. Kita dipercepat ya. Iya, minimal 8 jam. Karena kita juga lihat itu udah yang dipak tapi dengan jenis yang berbeda-beda, coba bisa Ya, lihat. kita Terlihat. memang ada kismis ya, natural kismis. Oh, natural Iya, ya. juga ada Yang harendong. Harendong itu natural fermentasi. ya. Kalau di pasaran mungkin namanya wine ya, Oh. tapi kita namanya natural fermentasi. Oh, gitu. Karena tetap aja kopi bukan anggur. Kalau wine kan anggur ya. Iya, iya. Nah, dan MUI juga tidak merekomendasikan ada nama wine dalam kopi. Tidak, kalau Karena dalam seperti halalnya. kayak apa? Kayak alkohol ya, gitu ya, nama Iya, wine iya, itu wine kayak itu. alkohol. Tapi Sehingga kan kalau kita dalam pakai kopi kan natural tidak. fermentasi. Kan berbeda mungkin ya. Oh, betul Pak. Seperti itu. Kemudian yang lainnya apa lagi prosesnya Pak Kita ya? ada 8 varian. Ya. Di LGH itu ada yang namanya LGH Harendong, ya. Ada LGH Kismis, ada LGH Simadu, ada LGH Borono, ada LGH Gumelis. Gumelis itu yang wet hull, yang giling basah.
ada Raja Robusta yang Robusta biasa, ada Sagala Oyag itu Robusta fermentasi, terus juga ada Kadus. Kadus itu house blend. Arabica dengan Robusta di kita blend buat espresso seperti itu. Kemudian tadi ada nama Beronong kayak jagung itu gimana? Beronong, Apa Beronong emang itu- gimana rasanya rasa Beronong jagung itu atau full bagaimana? wash. Pi? Ya full wash dry hull. Oh, Nah, kenapa kita namakan berondong? Karena ya ketika masih giling ketika gabah keringnya ya seperti ini gitu. Gitu. udah wangi kayak jagung mungkin ya? Itulah aromanya. Gitu. Jadi mirip-mirip aja lah, mirip berondong sebelum pakai gula kan kayak gitu gitu. Iya. Tapi kan karena ini memang kopi, atau kalau Iya. ada wanginya berondong, kan kalau berondong itu kan dari jagung. Jagung kering popcorn ya. Udah ada wangi-wanginya. Itu kenapa saya namakan berondong ya memang seperti ini penampakannya. Saya natural aja lah. Iya. Dengan penamaan lokal Jawa Barat gitu. Ya. Nah, tadi Dari misalnya- banyak proses ini kan ada yang tadi diterangkan Iya. Bapak itu kalau yang dari harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi itu jenis apa itu? Yang prosesnya Yang seperti apa? paling tinggi harganya karena risiko lebih besar kita di natural fermentasi atau wine. Kalau kita- tadi itu dalam produksi Bapak itu yang apa ya? Gumelis ya Pak ya? Gumelis, Oh. gumelis itu kita itu lebih karena wet hull, giling basah lebih cepat diproduksi, jadi kita lebih rendah harganya dibanding dengan yang berondong. Berondong sama gumelis sama, terus kismis dengan simadu sama, natural ya kismis ya sama, terus yang harendong yang wine itu beda. Yang paling mahal di sini lah wine. Yang Jadi harendong. yang lebih mahal yang itu ya Iya, Pak ya? yang natural fermentasi. Ya, Ini prosesnya si juga madu kan- ini. Kenapa kita namain si madu atau honey proses? Karena Iya. ya seperti ini dilumuri madu gitu. Ya warnanya juga seperti kayak gitu ya? Iya, Pak ya? ini karena mucilage ataupun glukosa dari kopi yang nempel ke gabah kulit kopi gitu. Nah, ini gitu. Dan aroma juga beda. Ini lebih Coba, asam biasanya. Itu yang honey proses. lebih tajam ya. Lebih kan? tajam itu honey proses. Nah, kalau di kita namanya LGH Simadu. Kopi tapi si madu itu identiknya manis, tapi kopi kalau rasa manis harus gimana merasakannya Ya. gitu ya. Dicoba dulu lah. Harus dicoba dulu. Mungkin kita harus ada Ya, lagi harus dicoba. ilmu lagi yang lain mungkin ya. Harus dicoba dulu. Kopi tapi rasanya manis itu Iya. si madu. Nanti bisa disebut. Ini disebut kopi. Nah, Nanti ada barista kami kan yang bikin kopinya. iya terima kasih Pak. Iya, Bapak mau seduh kopi apa? Mau simadu, mau kismis? Kalau boleh ya kismis aja lah. Kismis. Di tubruk apa di fisik aja ya? Fisik Biar aja. bareng-bareng. Ya, Dan ini yang kismis di fisik itu biji kuning. yang biji kuning. Iya. Jenis proses. Iya, dilalui ya. Dilebet, Bu. Oh, sinyal. Anak bentang sinyal. Dasar 5.000 lah ya. Boleh. Ini cek PRW kita sinyal layanan. Merek Jebut. dasar 5.000. Siap. Sebenarnya tuh PRW PKD.
pilih lulus. Oh, iya. Ya, ngiringnya kalau mana apa ya? Jalan Bupati. Oh, bapak pada jalan. Yuk. Aku sedang supiat mana, sedang supiat. Oh, ada jajan ke dan supaya. Jangan mau hijau juga. Tapi kan itu di masa golden egg. Aduh, kalau jajan emang golden kayak tahun emas ya. Lansia. Emang iya, jadi kesempatannya memang tahun iya. Maka kami kemarin rekrut Nora opa. Tapi tempo pruna, iya mah Nora ningalikeun nu kolot deui depan. Oh, iya. Tadi ke bapana ngalih-ngalih. Tah eta. Bagus kan tos arageun Iya, ieu. kalau poliklinik kan. Ieu na non bakina seueur Ain kosong. kosong seueur ninggalnya. Ini kopi yang mendorong di depan. Oh, atama atuh nu kitu ari mah baki langsung. Biasa. Kamu bener? Mau kopi apa? Terus ini kita memberi. Ya iya cita-cita jadi Gubernur juga tuh. Tadi ya bupati gitu. Ya, JR ya gubernur. Iya kapasnya pokoknya lamun abi jadi gubernur jalan mas agak kieu kedah lebat mobil. Siap. Gubernur IKN. Ya barang orang gue tahu gubernur. Itu ya, tiru tahun. Jadi ya pedaskeun, ya beaskeun, ya laeskeun. Ayo panjang umur. Jadi oh dia benar usia 4 tahun teh ada orang sekolah jadi gubernur di sana Kepedean. pada kalian mana kak itu nanti bulan kami kemana Komunikasi Pak, komunikasi. Kan latihan bola tuh. Ulang. oh ini awal pak Ulang ninggal punya TV lu. Angkat juara lu. Juara lu. Awal saya nyaman latihan deh. 20 gram. Jadi sebelah gram jadi 200. Genep. Satu share buku dan 1/15. 20 dan 300 mili. Ini lebih ini apa? Lebih tengkalah. Spesial buat bapak-bapak. Alhamdulillah. Ini kopi Yellow Katura, kebun yang tadi kita kunjungi. Iya. Tapi kebun yang bawahnya kan ada dua yang tertutup sama jalan gang ya. Kalau atasnya kan baru pertama panen tahun ini, sekali ini gitu. Jadi ini yang bawahnya, kopi yang bawahnya. Mohon kata Pak Gubernur. Ya, beres ya. Prosesnya berarti. Terima kasih Pak Jajang, kita udah dikasih ilmu mulai dari tadi itu kita mengunjungi kebun, penanaman, kemudian penjemburan, terus proses. Nah sekarang
kita nikmati dari hasil proses yang tadi itu seperti apa. Kalau ini apa natural ya Pak ya? Iya Pak. Yang natural, yang yellow katura. Nah, kita coba aja seperti apa rasanya. Kemudian kalau kita belum bisa merasakan yang seharusnya Pak Jajang itu rasanya seperti ini, seperti kalau kita belum merasakan harusnya bagaimana ilmunya kalau kita bisa untuk bisa merasakan yang seperti itu. Ya silakan Pak, gimana caranya untuk bagi menikmati kopi itu mungkin ada trik-triknya seperti itu Pak. Ini kopi Yellow Katura dari kebun yang tadi kita kunjungi. Prosesnya natural. Ini diolah panen perdana di tahun ini di bulan April dan ini udah resting, udah roasting juga. Kita diseduh pakai P60 dengan rasio 1:13. Ya. Ya berikan Jadi 20 gram kopi bubuk. Iya. Ini jadi 260 ml air. Ya, silahkan. Iya. Kalau metode untuk konsumsi ataupun seruput bebas aja Pak. Oh, Nanti biarkan kopi yang bicara sendiri Pak. Ya, jadi jangan saya yang menjabarkan, nanti Iya. kopi yang bicara sendiri. kita waktunya menikmati kopi dari proses natural Yellow Katura yang tadi kita ke kebun udah diberi ilmunya, kita mulai penanaman dan lain sebagainya, kita nikmati seperti apa proses natural. Kita Cobain. coba dulu di Iya. ilmu. Enak nggak tuh? Aduh enak. Enak katanya. Kata Dede Rais Kemudian enak. kita coba apa yang dikatakan kopi itu. Kalau kopi mengatakan pahit, ya kita juga. Kalau kopi mengatakan manis, mungkin manis. Mungkin kalau kopi mengatakan asam atau lain sebagainya, mungkin ya. Itulah apa yang dikatakan. Kita coba. Bismillah. Ini kopi yang Tanpa sudah gula. beres diracik ya. Asli. Ya, Kita rasakan dan biarkan kopi yang bicara sendiri. Ya. Kita coba Mas ya. Kata-kata dari Pak Jajang.